hentai. Halo semuanya, kenalin nama aku Yoru. Di kesempatan ini izinkan aku buat ngomongin tentang hentai. Selamat datang di Numpang Lewat. Kayaknya nggak bakalan banyak bagian dari video ini, jadi langsung aja. Dan by the way, aku nggak bisa bahasa Jepang, jadi mohon maaf kalau ada misinformasi dari video ini, karena aku cuman bermodal riset dan AI aja. Hentai adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti aneh atau tidak normal. Namun di luar Jepang, kata ini sering banget dipakai secara khusus untuk merujuk pada suatu karya seni kayak komik atau manga, dan juga animasi atau anime yang mengandung konten seksual atau eksplisit. Istilah ini menjadi populer di kalangan penonton internasional, meskipun di Jepang sendiri konten seperti itu lebih sering disebut dengan istilah spesifik lain, seperti ero manga atau enggak ero anime. Hentai biasanya mencakup berbagai genre dan gaya yang berbeda tergantung preferensi audiensnya. Konten ini biasanya dirancang untuk tujuan hiburan dewasa dan biasanya memiliki batasan usia. Kata hentai berasal dari bahasa Jepang dan memiliki akar linguistik yang panjang sebelum digunakan dengan makna populer yang dikenal saat ini. Secara harfiah, hentai terdiri dari dua karakter kanji, yaitu hen berarti perubahan, aneh atau enggak berbeda, dan kemudian tai berarti keadaan atau bentuk. Secara keseluruhan, hentai berarti transformasi atau enggak sesuatu yang berubah bentuk. Dalam konteks tradisional, istilah ini tidak memiliki konotasi seksual. Yaps, istilah ini tidak memiliki konotasi seksual. Pada awal abad ke-20, istilah hentai seiyoku digunakan dalam dunia psikologi Jepang untuk merujuk pada hasrat seksual yang menyimpang. Istilah ini berkembang dari penelitian Eropa tentang perilaku seksual yang tidak biasa. Di Jepang modern, kata hentai lebih sering dipakai dalam pengertian aneh atau tidak normal dalam percakapan sehari-hari, dan gak selalu terkait dengan hal-hal yang berbau seksual. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Ano hito wa hentai da yo." Namun dalam konteks budaya populer, khususnya di luar Jepang, istilah ini mulai digunakan pada abad ke-20 untuk merujuk pada konten seksual eksplisit dalam seni, manga, atau enggak anime. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh pemahaman orang non-Jepang yang mengasosiasikan kata ini dengan karya erotis dari Jepang. Lalu kenapa sih kata hentai itu bisa terkenal di dunia? Ketika manga dan anime mulai menyebar di seluruh dunia, beberapa genre khusus yang berisi konten dewasa ikut dikenal, atau istilah lainnya bokep. Fans internasional menggunakan kata hentai sebagai istilah universal untuk menggambarkan karya semacam itu, meskipun penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan makna asli di Jepang. Dan semakin berkembangnya internet secara cepat, lama-kelamaan informasi kata hentai ini mulai merujuk pada satu hal, yang intinya sesuatu yang berbau porno. Di Jepang, hentai lebih sering berarti aneh atau enggak menyimpang, seperti yang udah aku jelasin tadi. Sedangkan konten dewasa biasanya disebut dengan ero atau erotika, seperti ero manga atau enggak ero anime. Di luar Jepang, hentai secara khusus merujuk pada konten anime atau enggak manga dengan tema seksual. Jadi kata hentai punya makna yang lebih spesifik karena konteks budaya dan pengaruh internasional, meskipun asal usulnya lebih ke normal. Kalau kalian nggak paham apa yang aku omongin, ya sama, aku juga nggak paham apa yang aku omongin. Jadi gimana? Kalian pernah sange sama kartun? Oke, mungkin itu aja obrolan kali ini yang ngebahas apa itu hentai. Sekali lagi mohon maaf kalau ada misinformasi terkait hal yang kubahas tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolanku. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat minum air putih.